Bagaimana pendapatmu, Tuan Kecil? Meski beratnya hanya 3 kilo, tapi kalau isinya penuh, harganya bisa lebih dari 50 juta. Jadi menurutmu, isinya penuh atau tidak? Kamu benar-benar seperti hantu, ya? Jangan berasumsi sendiri. Di sini ada banyak batu mentah. Bukan cuma kamu sendiri yang bisa lihat. Batu ini 20 juta. Saya beli. Bukannya harus ada yang datang dulu? Baiklah, kamu memang datang duluan, tapi apa kamu sanggup beli? Pamanmu sudah dibeli. Tak terlihat ya, bisa membuat ketua Mo dari kamar dagang Chongjiang begitu rela melayanimu. Kamu berani. Waner, kenapa kamu malah membantu orang luar? Melawan sepupumu sendiri? Membantu yang benar, bukan yang dekat. Mulutmu ini bagaimana ya, bisa menipu begitu banyak orang? Iri? Terima kasih, Kak Waner. Mengandalkan keluarga terpandang, hidup dari belas kasihan. Masih berani teriak-teriak seenaknya, tebal sekali muka ini. Sudah tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata, tidak tahu malu. Nyonya Su, kamu mengingatkan saya pada seseorang bernama Zhang Ying. Apakah di mata kalian, selama seseorang tidak punya uang dan latar belakang keluarga, apapun yang dia lakukan pasti salah? Kalau sudah tahu, lebih baik. Kalau begitu jangan bermimpi kodok ingin makan angsa. Lalu kenapa kamu begitu yakin? Kalau dua hal itu saya tidak punya? Maksudmu, kamu punya uang dan latar belakang keluarga. Semuanya. Pemuda ini bilang keluarganya terhormat, punya uang tak terbatas. Kalian percaya? Kak Waner, sebenarnya saya sangat ragu-ragu. Tapi mulai sekarang, perjodohanmu ini, saya urus pasti. Saya hanya mau menikah dengan Kak Hao. Saya, bukan itu maksudnya. Saya. Rupanya begini caramu menipu putriku. Baiklah, hari ini di depan putriku, aku akan buka topengmu. Kamu kan mau pamer kaya? Hari ini keluarga Su menyajikan 3 barang. Batu kelas koleksi. Kalau kamu bisa beli salah satunya, aku setuju kamu ngejar Waner. Yang 3 itu, siapa yang sanggup beli? Iya, keluarga sebesar apa sih yang sanggup? Yang bisa cerna batu-batu ini? Dia pergi cuma jadi bahan ketawaan. Bualan kebanyakan pasti pecah. Gimana? Sekarang takut lagi? Kayak dia cuma bisa masuk sini aja udah bagus. Masih mau beli batu mentah? Oke. Aku coba lihat-lihat. $3 miliar. Kenapa? Lihat harganya langsung ciut. Si Molau MU itu udah kabur ketakutan duluan kali ya? Aku tahan, kamu kabur aja. Gak sampai segitunya, Kak Waner. Tangan kanannya sembuh. Bisa banget aktingnya. Kalau gak sanggup, ngaku aja. Batu ini kulit luarnya emang biasa aja. Tapi ada tanda agak kehitaman. Dari jendelanya kelihatan, seednya tua, waternya bagus. Ini batu, Imperial Green, yang langka. Layak. Beneran layak. Cuma, molau gak ada. Jangan maksain gengsi. Kamu gak punya itu.
Ini kecuali keluar, full green. Gak bakal balik modal 3 miliar. Risiko gede, gak aku ambil. Gak sanggup ya gak sanggup, nyalahin batunya. Gak malu? Bukannya mau pamer kekayaan? Apa hubungannya sama bagus jeleknya batu? Iya bener. Ini pelajaran buat kalian. Anak-anak kaya raya, sebanyak apapun duit, jangan sembarang beli. Nanti dibilang, sapi perah. Orang bodoh, lihat tuh. Omong kosong, acting terus, beneran deh. Batu giok, violet, yang sangat langka. Dari tambang pakan, Myanmar. Dari jendela, kelihatan warna ungunya dalam. Bagus. Berat. Sekitar 9 kilo. Warna ungu di dunia giok disebut spring. Batu ini sepertinya bakal keluar Peach Blossom Spring. Harga patok 5 miliar. Kamu mau beli atau tidak? Jika tidak punya uang jangan buang-buang waktu kami. Ya kan? Batu blok ini sangat besar jika kamu membelinya. 5 miliar, seharusnya hanya untung tidak rugi. Tapi di mana Molau? Di mana saya bisa dapat uang sebanyak itu? Ada apa? Apa kamu takut akan rugi jika membeli ini? Lebih baik kamu jangan beli ketiganya sekalian. Katakan saja kamu tidak punya uang kan? Apa susahnya sih? 1R, ibu benar-benar tidak mengerti. Orang miskin yang penuh kebohongan seperti ini, bagaimana bisa kamu sukai dia? Aku benar-benar curiga padamu, aku juga curiga. Apakah aku benar-benar anak kandungmu? Kamu? Pokoknya kalau kakak Hao bilang tidak bagus, ya memang tidak bagus. Aku percaya dia. Kakak 1R, batu ini pasti bisa naik harganya. Cuma dia tidak punya uang. Akhirnya mengaku juga, kalau tidak punya uang kenapa pura-pura jadi orang kaya? Lihat juga penampilanmu sendiri. Untuk apa pura-pura sih? Nyonya kecil, batu yang tadi sudah selesai dibeli, ini kartu Anda. Molau. Tadi Anda memanggilnya apa? Nyonya Su, lupa saya perkenalkan, ini adalah nyonya kecil kami. Nyonya kecil dari Molau. Wei Jianhao, sekarang bantumu sudah datang, dengan kemampuan finansialmu sekarang. Pasti mampu membelinya kan? Molau, batu ini harganya 5 miliar. Kartu hitam Anda tidak ada batas atasnya kok. Beli saja. Kakak Hao, jika nanti rugi lebih baik jangan beli. Ini layak dibeli. Batu ini berbeda dengan yang lain, harganya bakal naik banget. Dan yang satu itu, tidak perlu dilihat lagi. Cuma pura-pura. Teruslah pura-pura, aku lihat bagaimana kamu akan mengakhirinya. Kakak Hao, lebih baik kita lihat batu yang lain dulu sebelum memutuskan. Bagaimana jika nanti beli dan rugi? Maksudku, batu yang itu tidak jadi saya beli. HMPH. Intinya sih, bersaing kayak begini. Aku benar-benar merasa tidak nyaman. Rasanya aku seperti orang kaya bodoh, aku udah ngerti lagi. Mengapa kalian anak orang kaya punya kebiasaan seperti ini? Nyonya Su, tiba-tiba aku ingin berkata, apakah saya punya uang atau punya status tertentu? Benar-benar tidak perlu saya buktikan kepada Anda. Alasan saya mau membeli batu ini. Karena ini adalah lelang amal yang diadakan oleh kakek Su. Apapun pendapat Anda tentang saya, tidak penting sama sekali bagi saya dan 1R. Molau, beli saja. Ini adalah Tuan Muda Wei Jianhao. Jangan pura-pura seperti itu. Uangmu diberikan oleh adik-adik baikmu itu kan? Apa maksudmu? Aku baru saja mencari tahu. Ternyata kau adalah cucu keluarga Ye. Sudah kuduga. Keluarga rendahan, apa yang bisa dihasilkan? Kau sama seperti adikmu, Ye Sijia. Meski punya uang, tapi orangnya tidak berharga. Oh iya, aku juga dengar dari Ye Sijia. Untuk menjalin hubungan dengan keluarga Su, kau menyerahkan adik kandungmu sendiri kepada paman keempat keluarga Su. Uang yang ada di tanganmu sekarang ini adalah bantuan dari adikmu kan? Kau ini lucu juga, menggunakan uang keluarga Su. Berlagak seperti tuan besar di keluarga Su, Tuan Muda Bai. Ini adalah penghinaan besar terhadap tamu keluarga Su. Kau hanya ketua kamar dagang Chongjiang. Aku bersikap sopan. Lupa statusmu sendiri, ya? Pak Mo.
Berani-beraninya kau menyentuh orangku. Hari ini, kau akan berakhir di sini. Kakak Hao, Wan Er, Ibu. Sepertinya ingin membakarku sampai mati. Ya, Bakar dia. Api meleleh, abu. Domai. Cuma perisai energi, berani menahan api level 2 ku? Aku hanya belum pernah melihat benda ini. Jadi biarkan kau melompat-lompat dulu. Kontrol. Kau bisa mengerahkan apiku? Bagaimana mungkin? Ini teknik misteri apa? Beberapa hari lalu memahami banyak, belum sempat digunakan. Mau coba rasakan? Ledak. Meledak di mana? Bolaku mana? Sampah, hanya gertakan. Domain jangan terlalu besar. Semakin kecil, daya ledaknya semakin kuat. Oh, begitu rupanya. Tapi kenapa ada jeda? Wah! Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Muda Bai sudah level 2? Bagaimana bisa? Apa mataku salah lihat? Orang ini sudah mencapai level 3. Omong kosong, yang benar-benar bisa mencapai level 3. Hanya kepala keluarga dari beberapa keluarga besar. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti ini? Tapi dia cuma pakai satu jari. Udah bisa ngalahin orang level 2, kamu kan bukan level 2. Kenapa nggak bilang dari dulu? Walaupun aku nggak ada hubungan emosional sama keluarga Ye. Tapi bukan berarti orang kaya kamu bisa seenaknya menghina. Terus, mulutmu nggak pantas nyebut-nyebut adikku. Jadi, Dia mau bunuh orang pakai jari? Berhenti. Wan Er, suruh dia berhenti. Kakak Hao, jangan bunuh orang. Berani-beraninya. Aku ini anak sulung keluarga Bai. aku bilang, jangan banyak bacot, buruan ke rumah sakit. Cepetan, bawa dia ke rumah sakit. Cepet. Tante, dia mukulin aku, dia mau bunuh aku. Ke rumah sakit dulu. Cepetan pergi. Dulu waktu lawan Hakim, dia masih susah payah. Sekarang kayaknya, dunia abadi nggak cuma sembuhin lukanya, tapi juga naik level lagi. Kalau dia beneran penguasa dunia abadi, kemampuannya pasti jauh lebih dari ini. Kayaknya udah waktunya ketemu dia. Berani-beraninya kamu lukai orang keluarga Bai. Ibu Su, kan tadi dia yang duluan nyerang. Terus kenapa? Orang keluarga Bai. Bisa seenaknya kamu perlakukan gitu? Jadi maksud Ibu Su, aku harusnya diam aja ditimpuk, biar aja dibunuh? Melawan orang terhormat itu nggak sopan banget. Kamu sampai mukulin Gar begini, keluarga Bai nggak bakal lepasin kamu. Keluarga Sukami juga nggak bakal lepasin kamu. Kakak Hao, jangan takut, aku temenin kamu. Ibu Su, aku rasa tadi ada kata-kata baik. Yang benar, orang kaya belum tentu berharga. Kayaknya yang dimaksud itu Ibu Su. Kakak Wan Er tenang aja, aku tetap bantuin kamu. Tapi tempat ini, aku nggak betah 1 menit pun. Apa kamu ibuku beneran? Kamu malah bantu si kampret ini ngejahatin ibumu, kamu anakku nggak sih?
Aku harap bukan. Kamu mau apa? Harus tunangan sama Tuan Chai, mulai sekarang. Kamu nggak boleh ketemu si kampret itu lagi. Wan Her, kamu gak apa-apa kan? Ya, Ma. Aku suruh dia pergi. Kenapa? Tante Bai, aku udah bilang kan. Dia tamu penting yang diundang kakek. Kejadian tadi sama Tuan Bai. Kakek udah tahu, hari ini kamu harus kasih penjelasan. Baik, aku juga mau tanya sama kakek. Kenapa biarkan si bocah brengsek itu ngebully keluarga baik kita? Wan Er, kamu gak apa-apa? Ayah, Kamu tahu apa yang kamu perbuat? ayah nanyain aku, kenapa aku usir si miskin itu. Dia pukul Baige sampai parah, ayah malah gak larang. Lalu nyalahin aku? Dia berani-beraninya mukul keluarga baik kita. Apalagi di wilayah keluarga Su, ayah gak rasa orang luar bakal ngira keluarga Su gampang ditindas? Anak kemarin sore aja bisa nindas kita. Kamu tahu gak, kenapa aku datang ke Chongjiang? Adain pesta pertunangan ini, bukan di Jinling? Ya karena si miskin itu. Dia gak punya keluarga, gak punya latar belakang. Gar jauh lebih hebat dari dia. Dia aja bisa nikah sama keluarga Su, keluarga Bai malah gak bisa. Lucu banget. Pakai otakmu, mikir yang bener. Kalau dia beneran cuma anak miskin yang gak ada apa-apanya, kenapa ketua mau dari kamar dagang panggil dia tuan muda? Kenapa kasih dia 500 juta buat beli batu? Itu karena kakeknya adalah Wei Changming. Dia ternyata penerus tangan Buddha Gyok. Ayah, kenapa gak kasih tahu aku dari dulu? Kalau kasih tahu dari dulu, kamu gak bakal demi keluarga baik ibumu. Usir dia ya? Kamu kira aku gak tahu rencana licikmu? Ayah, aku cuma mau keluarga Su dan Bai jadi besanan. Tambah dekat aja. Tapi aku gak cuma buat keluarga Bai. Ini juga buat kebaikan keluarga Su. Buat keluarga Su? Terus kamu tahu gak kenapa aku harus undang Wei Jianhao? Harus dapetin Heng Jie? Beberapa tahun ini, kekuatan luar negeri terus robot keluarga-keluarga besar di Jinling. Keluarga Chai Siluodefu, sebagai keluarga top luar negeri, selalu ngincer keluarga Su. Baru-baru ini ketahuan, beberapa keluarga yang tadinya nempel sama keluarga Su juga udah mau berkhianat dan nyari pelindung baru. Kalau keluarga Su sekarang gak dapat bantuan garis keturunan Wei, gak dapat Heng Jie, tinggal tunggu waktu runtuh. Ayah, gak bakal. Tenang aja. Chai Shao udah setuju buat bertunangan sama Wana. Nanti keluarga Chai dan Su jadi besanan. Bagaimana mungkin dia melawan keluarga sendiri? Dan kakakku adalah kepala keluarga Bai. Bahkan jika keluarga lain memberontak, keluarga Bai pasti tidak mungkin. Tidak mungkin. Lalu, di pesta pertunangan keluarga Su hari ini, mengapa ketiga kepala keluarga tidak datang? Malah hanya anak-anak muda di luar sana yang berbuat onar. Menurutmu, apakah mereka masih menghormati keluarga Su? Bagaimana bisa begini, Ayah? Jadi, kamu seharusnya lebih percaya padaku. Cepat setujui pernikahan kembali antara keluarga Su dan Bai. Hanya dengan menarik keluarga Bai, keluarga-keluarga lain pasti akan kembali mendukung keluarga Su. Sejak kamu masuk keluarga Su bertahun-tahun ini, menguntungkan keluarga Bai. Menutupi kekacauan mereka. Menyiksa Lily, bertindak sewenang-wenang di mana-mana. Semua ini, aku tidak sepenuhnya tidak tahu, tapi karena kamu orang Bai. Seringkali asal kamu tidak keterlaluan. Aku cuma tutup mata saja. Tapi tak disangka, malah membuatmu jadi lebih bodoh dan tidak tahu diri. Kamu sedang menghancurkan keluarga Su. Ayah, mana mungkin aku menghancurkan keluarga Su? Kamu mengusik keluarga Chai, itu mengundang serigala ke rumah. Membiarkan keluarga Bai mengambil untung, itu memelihara harimau di dalam rumah. Mengusir Wei Jianhao, itu menghancurkan satu-satunya harapan terakhir keluarga Su. Tidak mungkin, Tuan Chai adalah putra keluarga besar terhormat. Tidak mungkin ingkar janji. Lagi pula, kakakku juga tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Kamu sampai sekarang masih percaya pada mereka?
Saat kamu sadar, kamu akan menyesal. Menyesali semua yang kamu. Lakukan pada Wei Jianhao hari ini. Si Wei itu siapa? Ayah, yang salah seharusnya kamu. Saat aku jadi mertua Tuan Chai, kamu akan berterima kasih. Karena aku membuat pilihan yang benar untuk keluarga Su. Tuan, orang dari keluarga Chai Siluo Defu sudah datang. Tuan Chai. Triple Realm. Tuan Su, kehadiran Tuan Chai yang mulia. Ada urusan apa? Tuan Su bercanda. Pesta pertunangan Nona Wan Er hari ini. Aku seharusnya adalah pemeran utama. Ayah, kan ku bilang, Tuan Chai benar-benar ingin menikahi keluarga Su. Keluarga Chai Siluo Defu kalian. Tujuan sebenarnya adalah menikahi keluarga Su, atau ada maksud lain? Mengapa Tuan Su berpikir begitu? Aku sungguh-sungguh ingin menikahi Nona Wan Er. Jika ada maksud lain, itu juga harapan agar kedua keluarga kita Setelah menikah, bisa meraih cita-cita besar bersama, atau mengincar Heng Realm. Jika pernikahan diselenggarakan, kita jadi satu keluarga dan berbagi sumber daya. Tentu saja, ini akan membuat kedua keluarga kita sama-sama menjadi lebih kuat. Apakah kamu mengerti? Ayah, itu sudah pasti. Selama Tuan Muda Chai menikahi Wan Er keluarga kita jadi satu keluarga. Dengan kekuatan keluarga Chai, pasti bisa membantu keluarga Su kita naik ke level yang lebih tinggi. Tuan Muda Chai, kamu tidak boleh mengingkari janji, kan? Tidak perlu bicara banyak lagi. Aku tidak akan setuju. Calon tunangan Wan Er. Aku sudah punya kandidat yang cocok. Ayah, anak miskin yang kamu bicarakan itu. Aku dengan tegas tidak akan menyetujuinya. Tuan Su, kamu ini meremehkan keluarga Chai Srodeford kami, kan? Tidak beranilah, hanya saja keluarga Su kami memang tidak pantas mendekati keluarga Anda. Jadi, kepala rumah tangga. Kalian memanggil saya ke sini, cuma jawab tidak setuju. Lalu mau usir saya begini saja? Tidak ada aturan seperti itu. Nyonya Su, benar kan? Apa yang dikatakan Tuan Muda Chai benar, Ayah. Wan Er adalah putriku, pernikahannya aku yang tentukan. Keluarga Su bukan giliran kamu yang atur. Cepat usir tamu keluar, Raja Racun. Berani berulah senaknya di wilayah keluarga Su. Hanya baru masuk level 3, berani datang cari mati. Deru burung di langit 9. Ada apa ini? Kekuatan level saya kemana? Kamu Sudah beraksi sejak tadi. Kamu terkena racun ular laut cincin perak saya. Sepertinya di dunia ini, tidak ada orang yang masih bisa menggerakkan kekuatan dalam, kan? Kamu adalah Raja Racun Laut Dalam? Kamu mau menggerakkan kekuatan dalam untuk menetralisir racun. Itu hanya akan membuat racun menyebar lebih cepat ke seluruh tubuh. Tadi cuma main-main. Sekarang, baru yang beneran. Tekanan raja seperti ini. Kamu adalah puncak level 3. Hampir tak terkalahkan di level yang sama.
Apakah Tuan Muda Chai benar-benar berencana bertarung di wilayah keluarga Su kami? Kan? Tuan Su, ini cuma sekadar pertukaran ilmu antara bawahan saya saja. Tidak usah kaget. Tapi, memang anak buah saya. Tidak bisa mengukur kekuatan ketika bertarung. Saya minta maaf terlebih dahulu di sini. Kamu juga memberiku racun. Ayah, kenapa kamu? Ini kecelakaan, Pak Su. Bagaimana mungkin aku menyakiti keluargaku sendiri? Kalau kamu setuju pernikahan politik sekarang, aku akan langsung memberikan penawar racun. Serahkan. Jangan harap. Industri Tiongkok kami tidak akan jatuh ke tangan kekuatan asing seperti kalian. Tangan asing. Sungguh disayangkan. Tampaknya bahkan Butler Su pun bukan lawannya. Kamu terlalu ceroboh berlari begitu saja. Tidak bisa menang pun harus melawan. Mereka berani meracuni kakek. Saya mungkin masih bisa menyelamatkan keluarga Su. Hanya Wei Jianhao. Dia seharusnya berubah. Siapa kali dia? Aku yang melawan. Mereka datang karena ibu. Serahkan di sini padaku. Pergi. One Air. Pamo, kamu pulang dulu nanti. Aku masih ada urusan lain. Tuan Muda, tunggu aku pulang, bantu pikirkan cara lain. Paling-paling, kasih dia beberapa batu lagi. Tidak perlu. Lagi pula aku tidak berencana kembali. Lalu, Saudari Su, Tuan Muda tidak pertimbangkan lagi? Saudari Sumana mungkin cocok denganku. Aku cuma datang untuk pura-pura jadi pacar. Tapi ibunya tidak suka padaku, sekarang malah buat marah. Kalau aku tinggal, cuma bikin masalah. Tuan Muda, soal ini kamu harus belajar dari kakekmu. Caranya dia merayu perempuan, jangan bilang dua bersaudara. Rombongan perempuan pun dia bisa bermanis-manis, setiap wanita. Sangat mencintainya. Kakekku jagoan dalam percintaan juga. Jangan bilang aku yang bilang, ya. Pak Mo, kakekku masih punya apa lagi? Yang tidak ku ketahui? Kalau begitu, hati-hati di jalan. Kakek hebat juga. Seharian pura-pura misterius. Wei Jianhao. Kak Lili, kenapa kamu keluar? Cepat ikut aku kembali. Aku tidak mau kembali. Para bangsawan di dalam. Semua perhatikan. 1 menit lama. Aku tidak akan untuk bertindak. Ayah. Tidak. Jangan paksa aku. Dibunuh pun aku tidak akan kembali. Menang keluarga ini, siapa mau pisahkan? One Air dalam bahaya. Apa katamu? Keluarga Hazel membawa seorang ahli triple realm. Kakek keracunan. One Air sama sekali bukan lawannya. Kenapa kamu gak mulai dari kalimat ini? Jangan sentuh dia. Seluruh tubuhku beracun, berani-beraninya kamu sentuh aku. Si racun tua, kubunuh kau. Wane, kamu nggak apa-apa? Yang Master Chai, bagaimana bisa kamu berani melukai Wane? Bibi Su, jangan khawatir. Raja Racun cuma sementara mengendalikan One Air. Nggak bakalan kenapa-napa. Eyang Su. Sekarang aku boleh menikahi Nona One Air? Jangan mimpi. Cari mati. Saudara Wei, Kak One Air. Kamu nggak apa-apa? Apapun yang terjadi. Siapa yang lukai kamu, aku yang balas dendam. Wane,
Jangan sentuh Waner. Waner, kamu nggak apa-apa? Waner, Dia adalah Raja Racun Laut Dalam, Puncak Triple Realm, ahli racun. Kamu harus hati-hati. Ayo. Sudah selesai ngobrol? Cuma biarin kamu hidup lebih lama aja. Aku Raja Racun Laut Dalam, bukan Raja Laut. Apa bedanya? Cuma Raja Laut yang tipuannya lebih dalam. Itu pun Raja Laut yang beracun. Wan Yu Belcher. Masih muda, sudah mencapai Triple Realm. Meledaklah. Memang pantas puncak Triple Realm. Saudara Wei, racun Raja Racun Laut Dalam. Bisa menumpuk di tubuhmu. Begitu 5 racun terkumpul, akan meledak di dalam tubuh, mati seketika. Tahu pun gimana? Kamu juga nggak bakal bisa hindari. Apa aku keracunan? Gak kerasa apa-apa. Sebentar lagi, kamu bakal kerasa. Skill apaan ini? Sekarang kubunuh aja kamu. Khawatir kamu nggak punya kesempatan itu. Bisa juga begini caranya. Racun gak bunuh kamu, bikin kamu sesak napas juga bunuh. Kamu kena gas beracun nggak? Aku baik-baik saja. Wei, jangan bunuh orang. Mau apa kamu? Aku ini orang dari keluarga Chai Rodford. Kamu berani sentuh aku? Aku gak peduli keluarga Chai apa Ford. Kakak Wan Er gak mau nikah sama kamu. Kamu juga jangan ganggu dia lagi di keluarga Su. Ingat, urusanmu apa? Iya benar. Chai, kamu nggak apa-apa? Kamu akan tahu siapa yang kamu lawan hari ini. 5 racunku belum habis, aku ledakan. Chai, kamu. kakak Wan Er. Cepat bawa Pak Su ke rumah sakit. Kakak Wan Er juga periksa. Lagi-lagi kamu, si miskin, berkali-kali rusak rencanaku. Ibu, jangan bicara. Nyonya Su, sebenarnya aku datang untuk kakak Wan Er dan kakak Lily. Aku akan jelasin mereka. Nikah sama orang yang gak disukai. Kamu pikir gitu, mereka mau nikah sama kamu? Aku kasih tahu. Lupakan. Mau Waner atau Lily. Aku nggak setuju. Lepas. Waner, ayo pergi.
King Er, kakak bawain makanan enak. Aduh, ya ampun. Aku tunggu dia pulang siang malam. Suami, kapan pulang? Kapan? Sia Changin. Suamiku, Kamu ini apa-apaan sih? Ngapain? aku jagain pintu buat kamu. Kamu pergi lama, tinggalin aku sendiri di gudang. Aku takut. Jangan drama-drama di sini. Aku cuma pergi sehari. Sehari? Beneran? Kok rasanya lama banget? Pasti karena aku kangen banget sama kamu. Peluk. Kakak, King Er, sini, kakak beliin. Ubi bakar favorit kamu, sini. makasih, Kak. Nanti kalau udah nggak bilang makasih, lebih bagus. Lupa bawa, ya? Nggak apa-apa, aku ambilin lagi. Nggak usah, Kak. Aku nggak makan juga gak apa-apa. Cepet kok. Kenapa, Kak? Aku tadi mau ngapain, ya? Lupa lagi. Kamu gak nabrak kepala, kan? Kok tiba-tiba kakak pelupa banget sih? Aku keracunan? Nggak kerasa apa-apa. Sebentar lagi bakal kerasa. Jangan-jangan racun Raja Laut udah mulai bereaksi. Kakak, kamu keracunan. Racun apa? Kalau gitu kita langsung ke rumah sakit yuk. Ayo. Racun ini nggak menular, kan? Racun yang dia kena namanya Wang Yu. Nah, kan? Aku siapa? Kawan R, kamu kenapa? Kalau aku, Lebih baik kalau dia lupa kamu. Berani banget kamu cepet-cepet lupa aku. Kak Lily. Kak Wan R ini kenapa sih? Yang kena Kak Wan R namanya racun Max. Bikin orang jadi gila, ngamuk, sampai mati. Untungnya dalam 12 jam udah dibersihin. Kata dokter, kesehatannya nggak ada masalah. Cuma otaknya nggak bisa dibersihin sempurna, jadinya kayak gini. Jadi cewek pemberontak gini. Kalau Tuan Su sama Butler Su gimana? Kakek sama Butler Su juga keracunan. Udah dikirim balik ke Jinling. Di sana ada tim medis yang lebih bagus. Tapi kakek bilang, kita berdua harus tinggal di sini. Harus jaga jalan Batu Giok. Kak Ipar Lili. Barusan kamu bilang, racun yang kena kakakku namanya Wang Yu. Ini racun yang dikembangin sama Raja Laut. Abis kena racun ini, langsung kehilangan ingatan. Jadi lupa jurus, kehilangan kemampuan bertarung. Untungnya Jian Hao punya kemampuan tinggi. Jadi nggak langsung lupa. Tapi kayaknya, nggak bakal tahan lama juga. Kalau ya beneran kehilangan ingatan, dia nggak bakal ingat aku udah batalin tunangan. Berarti aku sama mereka berdua jadi sejajar dong. Jian Hao, aku masakin kamu ya.
Jadi gini, aku bakal lupa King R juga. Pas ingatanmu hilang total, kamu bakal jadi orang bodoh. Paman keempatku dulu juga kena racun ini. Makanya jadi bodoh. Terus ke rumah sakit buat cuci otak. Bisa sembuh nggak? Otak nggak bisa dicuci. Chai, soal kemarin, aku minta maaf banget. Kakek sudah tua, jadi agak pikun. Tolong jangan dipikirkan. Lihat, pernikahanmu dengan Wan Er, sepertinya. Kupikir, di keluarga Su, suaramu memang tak punya kuasa. Pak Su. Bahwa urusan pernikahan anak sendiri pun, sepertinya tak bisa kau putuskan. Dari situasi ini, sepertinya tak ada yang bisa kita bicarakan lagi. Chai Shao, tolong beri aku waktu lagi, soal pernikahan ini. Aku pasti akan usahakan agar terlaksana. Bukankah orang Tiongkok sering bilang, sekali lihat, seumur hidup terpikat? Sebenarnya, aku sangat suka Wan Er. Aku membuatnya keracunan, memang tak ada pilihan lain. Ya. Di hatiku, kau sudah seperti ibu mertuaku. Chai Shao, sayanya Wan Er dan kakeknya. Tak tahu kebaikanmu. Ini Pak Su, sudah tua dan rabun, tidak sepertimu. Berwawasan luas, berpikir jauh ke depan. Apakah Ibu Su tak pernah berpikir, keluarga Su seharusnya punya kepala keluarga baru? Apa maksudmu? Maksudku, Ibu Su sendiri bisa memimpin keluarga ini. Aku? Pak Su tua, sudah keracunan racun Raja Laut Dalam. Sekarang dia sendiri sibuk dengan urusannya. Ini saat yang tepat untuk Ibu Su mengambil alih bisnis keluarga Su. Sejujurnya, bukan tak terpikirkan olehku. Jadi selama bertahun-tahun ini, aku diam-diam mendukung keluarga asalku. Kekuatan keluarga Bai, bisnis keluarga Su. Keluarga Bai punya andil di dalamnya. Dengan bantuan mereka, mengambil alih bisnis keluarga Su bukan hal yang mustahil. Dengan kata-kata Ibu Su ini, aku bersedia mendukung sepenuhnya dengan kekuatan finansial keluarga Chai. Setelah Ibu Su mengambil alih keluarga Su, keluarga kita bukan hanya menjadi besar, tapi juga mitra bisnis. Bagus sekali. Aku akan langsung pulang ke keluarga Bai, cari kakakku untuk berdiskusi. Tenang soal Wan Er, aku pasti akan bantu meyakinkannya. Itu bagus sekali. Ternyata, orang serakah lebih mudah dikendalikan. Beritahu keluarga, mulai serap aset keluarga Su. Dan juga, perintahkan orang yang bersembunyi di Chongjiang untuk muncul. Bantu aku kuasai jalan Batu Giok. Siap. Jian Hao. Jangan-jangan kamu lupa piyama mana yang kamu pakai? Sudah lupa semuanya. Ini bukan punyaku, ya? Jian Hao, diam-diam pakai piyama orang lain. Kakak Hao pakai piyama siapa? Jangan pakai. Lepas. Piyama dia jangan kau pakai. Bagus. Jangan lupa. Lepas. Lepas. Lepasin. Lepas. Lepas.
Yang ini pasti punyaku, kan? Ayo, mandi. Oh, kamu di kamar mandi? Tadi kan kamu lihat, aku mau mandi. Kamu masuk buat apa? Aku mau mandi. Bukannya baru aja mandi? Iya, ya. Lihat, rambutmu masih basah. Iya, benar. Kok aku sama sekali nggak ingat? Jangan-jangan cara mandi aja kamu lupa? Kak Lili. Menurutmu, apa aku bakal jadi? Sebodoh om keempatmu? Gak apa-apa, kalau kamu jadi bodoh, aku yang jagain. Kak Lili. Ayo masuk. Aku bantu mandiin kamu. Ah, nggak enak deh. Nggak perlu telanjang bulat kok. Aku cuma bantu gosok punggung. Lepasin bajunya. Kak Lili. Kamu baik banget sama aku. Kamu bakal lupa aku nggak? Kalau gitu, kita tiap hari kesini aja. Biar aku nggak pernah lupa kamu. Kang Lili, udah selesai mandi belum? Aku belum mandi. Tunggu. Jian Hao, kita nggak boleh biarin ingatanmu makin parah. Kamu masih ingat Hang Jie? Hang Jie? Agak ingat sih. Dulu kamu masuknya lewat ruang bawah tanah. Masih ingat cara masuk ke Hang Jie? Gimana caranya masuk? Aku. Kenapa? Tidak ingat dari mana? Semakin aku paksakan diri untuk mengingat, kepalaku semakin sakit. Baiklah, kita tidak usah pikirkan lagi. Kakek cari aku?
Wei Jianhao sudah kembali. Kamu harus kembali ke toko Wei. Tapi aku baru saja pulang. Kamu mau aku jadi jongos Wei si kampungan lagi? Tahu kenapa? Aku menyuruhmu tetap di samping Wei Jianhao? Ada kabar. Keluarga Chase Rodford sudah mengirimkan ahli 5 lapis. Wu Chen datang ke Jalan Giok. 5 lapis. Bukannya yang terhebat di dunia cuma sampai 3 lapis? Itu di Chongjiang, kota kecil ini. Di luar gunung ada gunung lagi. Walaupun 5 lapis, tapi di dunia ini ada orang yang bisa mencapainya. Apalagi keluarga Chase Rodford. Konsorsium sebesar itu pasti punya talenta. Chase Rodford adalah konsorsium keuangan top global. Mengapa mereka tertarik dengan Jalan Giok Chongjiang yang kecil ini? Bukan Jalan Giok yang mereka inginkan, tapi dunia abadi. Itu yang dicari berbagai keluarga selama bertahun-tahun. Dunia abadi yang legendaris. Di dalam dunia abadi, tersembunyi rahasia tertinggi para praktisi. Di seluruh dunia, praktisi yang bisa menembus 1 lapis saja sudah jagoan top. Yang bisa menembus 3 lapis cuma segelintir orang. Sedangkan 5 lapis sudah seperti dewa. Tapi kalau bisa masuk dunia abadi, jadi penguasanya, mungkin bisa menembus 5 lapis. Menjadi penguasa sejati dunia bela diri. Makanya berbagai keluarga mengintai. Tapi dunia abadi, apa hubungannya dengan Wei Jianhao? Dari awal, aku sudah merasakan kemampuannya yang aneh. Dan kabarnya tangan Buddha Giok adalah kunci untuk membuka pintu masuk dunia abadi. Wei si kampungan, sehebat itu? Tapi tangan Buddha Gioknya kan sudah rusak? Setelah tangan Buddha Giok Wei Jianhao rusak, kemampuan tangan kirinya tiba-tiba jadi lebih kuat. Dia pasti sudah. Pintu masuk alam abadi sudah dibuka. Ini membuktikan bahwa tangan Giok Buddha mungkin bukan kunci untuk membuka alam abadi. Darah keluarga Wei yang adalah kuncinya. Darah keluarga Wei. Jadi, aku menyuruhmu tinggal di dekat Wei Jianhao. Hanya untuk menemukan peluang menemukan alam abadi dan membuka pintu masuknya. Jika keluarga kami Gu bisa menjadi penguasa alam abadi, nanti semua keluarga besar akan tunduk kepada kita. Tapi aku sudah tinggal bersamanya selama ini, tidak menemukan apapun. Kamu kembali dan beritahu Wei Jianhao bahwa ahli tingkat 5 alam sudah menyusup ke Jalan Giok. Dia pasti akan masuk ke alam abadi untuk berlatih. Saat itu, kamu awasi dia dengan ketat. Lihat jelas bagaimana dia masuk ke alam abadi. Baiklah. Tenang saja kakek. Tidak heran si Kutu Desa Wei begitu disukai wanita. Jika aku juga jadi penguasa alam abadi, semua wanita cantik di kota Chongjiang pasti semua akan mengelilingi aku. Kakek, aku pergi sekarang. Kalian semua cepat ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu lakukan di sana? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma lihat-lihat saja. Kamu tidak apa-apa? Jianhao, kamu tidak apa-apa? Ada apa? Siapa kalian semua? Dia bahkan tidak ingat aku lagi. Sekarang dia terlihat seperti orang bodoh. Racun Raja Laut memang bekerja secepat itu. Kakak tidak akan jadi orang bodoh.
Jian Hao, kamu baru saja berjanji padaku bahwa kamu tidak akan melupakan aku. Kenapa kalian berempat melihatku seperti itu? Apakah kita saling kenal? Tuan muda, di mana Anda? Tuan muda. Sepertinya, aku masih datang terlambat. Tidak pernah saya duga, orang tua harus mengubur anak muda. Tuan muda, bagaimana bisa Anda tidak menunggu saya? Siapa yang memintamu berkabung di sini? Orang tua sial pembawa sial. Apa yang kamu tangisi terus? Apa yang sebenarnya terjadi pada Xiao Hao? Ceritakan situasi sekarang padaku. Baik, biarkan aku periksa. Kakek. Nona. Nona tidak mati. Biar yang paham di sini ceritakan ke aku, kondisi Xiao Hao. Siapa dia? Kakek Nona, Wei Changming. Pak Wei. Kakek, sosok yang sangat dihormati. Wei Changming. Ya, Pak Wei, Jian Hao dia menyelamatkan kami. Terkena. Nona kecil, suaramu bagus ya. Tapi kena racun apa dari si Raja Laut kecil itu? Lau Mo sudah bilang ke aku. Kamu cuma perlu kasih tahu aku, seberapa parah kondisinya sekarang. Aku, kakek, aku Changin, Xie Changin. Kamu masih ingat pertunangan yang kamu atur buat kami? Langsung ke intinya. Jian Hao dia. Nggak ingat siapa-siapa lagi. Dia jadi bodoh. Dia muntah darah belum? Belum. Syukurlah. King R. King R, jangan nangis, jangan panik. Kakek punya cara kok. Kalian semua diam, dengerin Pak Wei. Yang bikin masalah harus yang selesaikan. Racun Raja Racun Laut Dalam, cuma dia sendiri yang bisa netralin. Tapi nyari dia udah nggak keburu, kalian yang di sini. Siapa lagi yang kena racunnya? Sama adik perempuanku, dia kena Max. Aku masih lumayan, cuma agak emosi aja. Biar mereka berdua latihan ganda. Muntah darah, artinya racun udah ngerusak organ dalam. Sekarang cuma racun yang Raja Racun sendiri latih, yang bisa netralin racun dengan racun. Kalau enggak, Jian Hao nggak bakal bisa bertahan sampai malam ini. Pak Wei, ini cuma gini doang? Dulu, ada sepasang kekasih, kena racun Raja Racun Laut Dalam. Tapi akhirnya bisa hidup lagi, dan salah satunya malah naik level setelah latihan ganda. Kondisi kalian berdua sekarang, cuma bisa coba tahan racunnya. Selamatkan nyawa Jian Hao. Tapi ingatan bisa bertahan berapa, nggak tahu. Kalau bisa nyelamatin dia, aku mau. 1R. Aku emang udah suka sama kakak Hao. Aku juga ingin bersamanya. Jian Hao kuserahkan pada kalian. Lau Mo, bawakan teknik latihan ganda yang dia minta. Berikan pada mereka. Ayo kita pergi. Kamu beruntung.
Kakak Hao. Dulu, kau yang selalu melindungi kami. Sekarang kau dalam keadaan menyedihkan. Waner pasti akan melindungimu juga. Kamu terlihat sangat sedih. Apakah karena aku? Tapi, Waner pasti akan menyembuhkanmu. Nonton bareng? Baca komik? Kakak, Kenapa kamu keluar? pinjam Cheongsamu sebentar. Benar-benar mau dengan orang asing? Aku tahu kamu suka ini. Hampir tak mengenalimu. Kakak Hao. Aku cantik tidak? Cantik. Dasar. Kakak Hao, di sini terlalu ramai. Aku ajak kau ke tempat yang tenang. Aku sekarang agak susah bergerak. Lupa, aku dulu gimana angkat kamu. Siapa yang pukul aku? Mana orangnya? Dua orang ini mana?
Kakak Wan R. Kakak Hao, aku sudah masuk ke tingkat berat. Kakekmu hebat sekali. Katanya, latihan ganda selain menyembuhkan racun, juga bisa membuat seseorang mencapai terobosan tingkat. Kakak Wan R, kamu hebat sekali. Kamu ingat lagi? Aku pernah kehilangan ingatan? Kamu masih ingat aku? Tentu saja ingat. Kakak Wan R bahkan berlatih ganda denganku untuk membantu menyembuhkan racunku. Aku tega melakukan hal seperti itu padamu. Tidak apa-apa, aku melakukannya dengan sukarela. Kakak. Kakak, kamu sudah sembuh. Kamu adalah adikku. Jian Hao, coba kamu pikir-pikir lagi. Aku tidak percaya kamu sampai lupa King R. Kamu siapa lagi? Wei Jianhao, apa kamu cuma ingat aku? Sialalat ya. Aku. Maaf ya, aku cuma ingat Kakak Wan R. Kalian, Pasti karena dia dan Wan R latihan bersama. Jadi baru bisa ingat Wan R. kalian bertiga jangan nangis dulu. Bisa ceritain dulu. Gimana kita kenal? Jian Hao, Kak Lily. Kak Wan R ada? Wan R lagi tidur. Ada perlu? Mau aku panggilin? Nggak usah. Aku besok aja deh. Tunggu. Masih ada apa? Jangan salah paham. Aku cuma lihat kerah bajumu miring. Makasih ya. Sama-sama. Tapi menurutku, Kak Wan R lebih suka aku yang gaya gini. Lumayan juga sih. Oke, aku besok cari Wan R lagi ya. Kamu juga istirahat ya, Kak Lily. Kamu bakal lupa aku? Kalau gitu kita tiap hari kesini. Biar aku gak pernah lupa kamu. Dasar brengsek. Katanya gak bakal lupa aku.
Kakak, gimana bisa kamu lupa aku? Aku nggak mau lagi nggak punya kakak. Gimana dong? Mungkin Giok Buddha bukan kunci buka dunia abadi. Darah keturunan Wei-lah kuncinya. Mereka berdua kakak beradik. Kalau gitu Ye King Er juga pasti tahu sesuatu. King Er, kamu kenapa? Kenapa nangis? Kok beli obat sebanyak ini? Siapa yang sakit? Aku nggak tahu masih bisa bantu kakak pulihin ingatan atau nggak. Bos kehilangan ingatan? Ini alur cerita apa sih? Dia tidak lupa pintu masuk ke dunia abadi, kan? King Er jangan nangis, bos kita sangat hebat. Pasti baik-baik saja, sebelum bos kehilangan ingatan. Apa dia pernah ceritakan hal penting padamu? Misalnya, apa ada pintu masuk di ruang bawah tanah kita? Pintu masuk. Soal darah keluarga Wei, apa dia pernah ceritakan? Keunikan khusus padamu? King Er, coba ingat-ingat lagi. Mungkin di sini ada cara buat bos pulihkan ingatannya. Gudan. Changin, aku kangen banget sama kamu. Aku cuma peduli sama King Er. Tang Wan Er, keluar kamu. Tante Bai. Ibu, ngapain kesini? Dia ibumu? Halo, Tante. Panggil aku Nyonya Su. Beresiko apa kamu akrab-akrab sama aku? Pantas saja. Kamu nggak ingat aku. Yang bisa aku ingat cuma Kakak Wan Er. Kamu udah amnesia, ngapain ingat dia? Lihat dirimu, lebih parah dari dulu. Katakan, kamu punya hak apa lagi? Nempel terus sama Wan Er kami. Ibu, kakak Hao orang yang aku suka. Bisa nggak jangan mata duitan sama dia? Salah aku? Dulu dia miskin kampungan, sekarang lebih parah. Ingatan aja nggak punya, beda apa sama orang bodoh? Jangan bilang gitu sama kakak Hao. Kakak Wan Er, jangan bertengkar sama ibumu karena aku. Anak perempuan besar memang susah diatur. Dia aja belum bilang mau ngapain ke kamu. Kamu udah buru-buru belain dia? Tanpa penawarnya, dia jangan harap bisa ingat lagi. Mau hidup seumur hidup sama orang bodoh kayak gini? Ibu, bisa tolong minta penawar buat kakak Hao? Ngapain aku kasih dia penawar? Aku udah janji sama Tuan Chai. Dia bisa maafin kelakuanmu waktu itu, dan dia mau bertunangan sama kamu. Aku nggak mau nikah sama Tuan Chai. Apa cukup kau cuma menikah dengan Tuan Chai? Kakak, Tante Bai, kenapa Wan Er datang ke Chongjiang? Kenapa dia kabur dari rumah selama 2 tahun? Karena kamu maksa dia nikah sama orang yang gak dia mau. Jadi jangan ancam-ancam Wan Er. Dia gak akan pulang sama kamu. Kamu tidak diterima di sini. Pergi. baiklah, Wan Er tidak mau pulang bersamaku hari ini. Aku tidak akan memaksa, tapi sadarlah akan situasinya. Keluarga-keluarga besar di Chongjiang, yang dipimpin keluarga Ye, sudah bergabung dengan keluarga Chai. Kalian masih berharap pada si bodoh ini? Dia sendiri sudah susah.
Walaupun kamu pulang sekarang, Chai Xiao sangat licik. Kamu belum tentu bisa dapatkan penawarnya. Lalu bagaimana? Siapa-siapa yang izinkan kamu masuk? Keluar! Aku ada info penting. Minggir. Menurut pengamatanku, sejak Gudan kembali, tidak hanya terlalu peduli dengan kondisi keracunan Jian Hao, tapi King Er juga hilang. Menurut pengetahuanku tentang dia, pasti ada masalah. King Er hilang, sudah kukirim orang untuk mencari. Kenapa kamu tidak curiga? Kalau Gudan menyukai King Er? Tidak mungkin. Aku masih paham seleranya. Gudan tidak hanya tahu ruang bawah tanah, tapi juga tahu darah Wei. Pasti dia datang untuk Hang Jie. Tapi bagaimana dia tahu? Apa dia dikirim keluarga Chai? Menurut tebakanku, dia mata-mata yang dikirim orang lain. Di permukaan baik pada King Er. Sebenarnya mengorek informasi. Berani main mata-mata di depan mata kita. Aku bunuh dia. Tenang, dengan kecerdasan Gudan. Lebih baik kita mainkan dia dengan rencana ganda. Kalian bukan satu tim lagi? Tentu tidak. Aku sebelumnya tertipu oleh kata-kata manisnya. Dan sebagai kakak ipar, mana mungkin aku hanya diam melihatnya membawa adik iparku pergi? Aku mantan kakak ipar, ada masalah? Kakak Hao, milikku. Keluarga Chai sudah bergerak. Jiang Hao terlalu berbahaya jika terus begini. Aku tidak akan biarkan ada yang terjadi padamu. Baiklah. Chai Xiao sudah menempatkan mata-mata di antara kita. Terlalu meremehkan kita. Sekarang masa genting, lebih baik kita kesampingkan perasaan pribadi dulu. Hadapi musuh bersama. Aku umumkan. Operasi pemberantasan pengkhianat resmi dimulai. Maka kita sebut saja aliansi kakak ipar. Kenapa? Aku ingat, di sini ada sesuatu yang sangat penting bagiku. Apa ya? Nah, jadi lebih enak dilihat. Sia Changin sih, bener-bener. Kenapa di sini banyak batu? Yang mereka sebut dunia Heng. Dunia Heng. Bisa. Merasakan aku? Tolong. Bilang, siapa yang menyuruhmu jadi mata-mata? Wahai para nona, mata-mata apa? King Er hilang. Kamu bawa King Er kemana? Terus, kenapa nanya-nanya soal pintu masuk ruang bawah tanah? Sama soal darah keturunan Wei. Aku mana tahu King Er kemana? Aku cuma tahu keluarga Chai mau kirim ahli tingkat 5. Bos kan lagi amnesia, takut dia nggak bisa lawan. Jadi aku tanya-tanya dikit, nggak perlu sampai dikat gini kan? Kamu dari mana tahu keluarga Chai mau kirim orang? Kapan kamu mulai berhubungan sama keluarga Chai? Aku, sama keluarga Chai? Masih pura-pura nggak tahu ya, Wan Er? Cakepan? Bohong. Aku coret mukamu. Jangan.
Cuma muka ini yang aku punya. Bicaralah baik-baik. Jangan main tangan. Udah lama aku nggak suka sama muka tua lu, Wan Er. Sikat dia. Sia Changin, kamu ini wanita jahat. Kamu tega banget. Kita kan cuma putus. Nggak perlu balas dendam kayak gini ke aku. Jangan pakai ikat moral. Mau atas atau bawah? Pilih satu. Aku mau dua-duanya. Kalau gitu, cepat bilang. Siapa yang nyuruh kamu ke sini? Kayaknya kamu mending ngaku aja. Siapa? Kakek, Wei Xiong ada? Kakek, tolongin aku. Kakekku kok datang? Bawa dia ke ruang bawah tanah. Wei Xiong, Kok tiba-tiba kakekku datang? dengar dari Gudan, Wei Xiong diracun. Aku datang buat nengokin dia. Sial banget, dia baru saja pergi ke rumah sakit. Tidak ada di sini. Titikus baru ditangkap. Sepertinya aku datang tidak di waktu yang tepat. Saya akan datang lagi nanti. Hati-hati di jalan. Wei si kutu desa sudah mati karena racunnya menyebar. Kamu orang mati, kenapa kamu seperti ini lagi? Bukannya kamu sudah sembuh? Bangunlah. Jangan biarkan aku menjadi janda muda hidup-hidup. Berhenti menangis. Kalau dia tidak mati pun bakal mati karena tangisanmu. Ada denyut nadi, pingsan lagi saja. Aku bawa dia untuk berlatih bersama. Ada banyak orang di sini. Bagaimana kamu bisa turun? Beli batu dulu baru bisa naik, lihat. Saya tidak mau beli batu, saya datang mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Saya mencari orang yang bisa membuka pintu masuk alam abadi. Suara ini kok terdengar akrab ya? Tidak ada orang yang kamu cari di sini. Nona cantik kok sudah bohong sejak awal bicara. Bohong bisa kena pukul loh. Yang ngoceh ngaco justru yang pantas kena pukul. Kalau kamu tidak mau diusir dengan babak belur, cepat pergi dari sini. Ingin bertarung? Lebih baik jangan deh. Kalau takut, keluar saja. Aku justru takut nanti aku terlalu keras menyerang. Dan membuat kalian semua lumpuh. Kalau begitu, aku yang akan membuatmu lumpuh. Wan Er sudah mencapai level 1 alam. Tapi bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian orang misterius ini. Apakah orang ini level 3 alam? Ini tekanan dari level 5 alam. Orang yang saya cari sudah ketemu, saya tidak mau main-main lagi denganmu. Wan Er hati-hati. Wei Jianhao, Wei Jianhao. Kalau kamu tidak bangun juga, istri-istrimu bakal dibunuh semua. Jangan. Wei Jianhao, Jangan sentuh dia.
Kakek, benar itu kamu ya? Tuan Muda Gu, Kakek, kalau saya tahu kamu sehebat ini, untuk apa kamu suruh saya datang jadi mata-mata? Jangan bergerak. Tang Lili, jangan bertindak sembarangan. Tuan Gu, tidak menyangka kamu bersembunyi sedalam ini. Sama-sama. Kakek tolong saya. Tang Lili, bagaimana kalau aku biarkan semua orang di sini ikut mati bersamanya sebagai tumbal? Lagi pula kamu memang tidak berencana melepaskan kami. Jadi lebih baik hanya jadikan orang bermarga Gu sebagai tumbal. Kau kira aku akan demi dia melepaskan Heng Jie yang hampir didapatkan, kakek? Aku satu-satunya ahli waris keluarga Gu. Kau tidak ingin keluarga Gu punah, kan? Diam. Keturunan keluarga Gu harus punya kemampuan yang bagus. Bukannya kau memang menginginkan Heng Jie? 2 hari lagi, Heng Jie akan menjadi milikmu. Apa maksudnya? Kecuali Wei Jianhao. Tidak ada yang tahu di mana Heng Jie. Bahkan tidak ada yang tahu cara membuka pintu masuk Heng Jie. Dia sekarang dalam keadaan koma. Meskipun kau membunuh kita semua, kau tetap tidak tahu cara masuk ke dalamnya. Racun tua, kau merusak rencana besar saya. Lebih baik kau tunggu sampai dia bangun. Aku sekarang hanya ingin memastikan adikku tetap hidup. Baiklah, sudah bersembunyi selama bertahun-tahun di Jalan Batu Giok. Menunggu 2 hari lagi juga tidak masalah. Pintu masuk Heng Jie tidak akan lari kemana-mana. Apalagi Wei Jianhao, dia juga tidak bisa lari. Wan Er. ini semua salahmu. Apakah Wei Jianhao masih bisa bangun? Kakak Hao, Dia bangun. kakak, Wei Jianhao tidak apa-apa. Dia ada di dalam kamar. kakak, Ini semua salahku. Aku tidak bisa lindungi kamu dengan baik. selama ini. Sekarang, giliranku untuk melindungi kakak. Wan Er sudah melindungi kita semua. Cepat berbaring dan jangan bergerak. Kamu mau mencari Jianhao kan? Tunggu sampai kondisimu lebih baik, baru cari dia. Kakak marah ya? Lihat apa yang sudah kakak siapkan untukmu. Wan Er, kakak mungkin harus pergi untuk beberapa waktu. Aku pasti tidak akan membiarkan apa-apa terjadi pada Wei Jianhao. Bangunlah, jangan tidur lagi. Apakah kau benar-benar tidak peduli padaku?
Apakah King Er sudah ditemukan? Dia sudah kembali ke keluarga Ye. Kakaknya sudah seperti ini, dia malah tidak peduli? Pasti dia tahu bahwa alam tingkat 5 akan datang, lalu pulang bersembunyi. Tidak mungkin. Keluarga Ye itu seperti sarang harimau dan liang naga. Dia sudah susah payah bisa lari keluar. Bagaimana mungkin mau kembali ke sana? Mengapa tidak mungkin? Seburuk apapun perlakuan keluarga Ye padanya, tetap lebih baik daripada menunggu kematian di sini kan? Kamu pergi ke ruang bawah tanah dan awasi Gudan dengan ketat. Serahkan pada aku di sini. Kamu benar-benar merasa jadi nyonya rumah, ya? Jian Hao, bukankah kamu paling sayang adikmu? Dia pasti kembali ke keluarga Ye demi kamu. Cepat sadarlah. Jian Hao, aku juga akan kembali ke keluarga Su. Maafkan aku. Dari awal mendekatimu, niatku tidak murni. Aku mencoba membantu keluarga Su mendapatkan Han Jie, agar mereka punya kemampuan melawan kekuatan dari luar negeri. Tapi perlahan, setelah lama berinteraksi denganmu, entah sejak kapan, aku tidak mau lagi memanfaatkanmu. Sebaliknya, aku ingin selalu melihatmu, membuatmu bahagia. Saat melihatmu begitu jantan, hatiku berdebar kencang. Sayangnya, semua ini sekarang tidak kamu ingat lagi. Tapi mungkin lebih baik, anggap saja sebagai kenangan indah untukku. Syukurlah kamu masih ingat Wan Er. Aku titipkan Wan Er di sini. Kamu harus janji padaku untuk memperlakukannya dengan baik. Jika suatu hari aku tahu kamu memperlakukannya buruk, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Selamat tinggal. Oh, siapa ini? Bukankah ini Nona King Er? Berani-beraninya kamu kembali. Dulu, kalian bersama keluarga Su melawan keluarga Ye. Bagaimana? Sekarang keluarga Su sudah tidak berdaya, jadi si pengemis pun tidak mau kamu lagi. Aku datang mencari kakek. Kamu pantas menyebutnya kakek. Lihat apa? Mau mengadu lagi pada si pengemis? Agar dia membelamu? Mengirim ahli 5 lapis untuk menangani Wei Jianhao. Tapi dia sendiri sekarang sudah susah menyelamatkan diri. Mana sempat mengurus adiknya yang tidak berguna ini. Pantasan kamu kabur kembali ke keluarga Ye, dasar pengemis. Bukannya dulu sangat sombong dan angkuh? Kalau berani, hadapi sendiri ahli 5 lapis itu. Ribut apa? Ada apa? Mengapa Jianhao tidak ikut pulang bersamamu? Kakek, tolong selamatkan kakak, mohon. Ahli 5 lapis dari keluarga Chai sudah datang mencarinya. Konon kakak juga terus-menerus tidak sadarkan diri. Situasinya sekarang benar-benar berbahaya. Kakek, tolong, bantu dia. Dia menghadapi masalah yang tak bisa diselesaikannya. Baru berpikir balik ke keluarga Ye minta bantuan. Kau anggap keluarga Ye apa? Kalau Jianhao lebih awal, serahkan Heng Ji ke keluarga Ye, takkan jadi begini. Bangunlah.
Kakek, aku rela seumur hidup jadi pembantu di keluarga Ye. Selama keluarga Ye butuh, apapun akan kulakukan. Aku mohon, kakek, suruh Chai Shao berhenti. Mau kakek minta ampun ke Chai Shao? Jangan mimpi. Bawa King Er, kunci di kamar. Jangan biarkan dia keluar rumah Ye setapapun. Ya, Kakek, pergi. kakek, tolong selamatkan kakak. Kakek, Darah keturunan Wei. kakek, Wei Changming. Kelemahan Jian Hao sudah kupegang. Nanti keluarga Ye dapatkan Heng Jie. Kau, Wei Changming, apalagi artinya? Keluarga Chai. Apalagi artinya? Sulili, kau mau apa? Aku datang untuk berdamai. Kalau dulu kau dengar aku, nikah dengan Baige, takkan berakhir menyedihkan begini. Ibu Bai benar. Dulu aku terlalu bodoh. Selalu ingin mengandalkan diri sendiri. Sebenarnya, wanita, asal dapat pria yang tepat, barulah kebahagiaan sejati. Jadi kau sudah sadar? Mau nikah dengan Ger? Aku mau menikah. Tapi bukan dengan Baige, melainkan dengan Chai Shao. Chai Shao? Dasar wanita tak tahu malu. Chai Shao mau nikah dengan waner kami. Kau mau nikah? Jadi benar-benar tak ada kesempatan lagi? Lepaskan. Kalian berani tak sopan pada Nona Su? Chai Shao, kau jangan-jangan mau nikah dia? Bukankah sudah kita janji? Aku bantu kau gabungkan aset keluarga Su ini. Kau nikahi Wan Er untuk aliansi. Kapan aku bilang begitu? Kok bisa nggak janji? Chai, aku tahu sebagian besar bisnis keluarga Su sudah kamu akuisisi. Tapi soal manajer yang paling tepat, nggak ada yang lebih cocok dari aku. Soalnya dulu, manajer keluarga Su itu aku. Kamu, Chai, jangan percaya omongannya. Wanita ambisius kayak dia, nggak bakal setia sama kamu. Chai, aku yakin kamu pasti nggak suka. Wanita bodoh yang cuma nurut aja, kan? Kamu? Betul. Aku suka wanita cerdas, tegas. Dan ambisius kayak Lily. Chai, dia mau ngurus keluarga Su, terus aku? Aku gimana? Kamu. Lama-lama kamu juga capek. Istirahat aja yang cukup. Chai, dia ribut banget. Aku mau ngobrol santai sama kamu. Tolong Ibu Su keluar. Chai, kamu nggak bisa ninggalin aku. Kamu nggak boleh gini. Aku calon mertuamu. Waktu itu, aku yang suruh si Wei bikin ribut, selamatkan kalian berdua. Hari ini, berani-beraninya kamu datang sendiri. Aku bilang, aku datang buat minta damai. Nona Su, jangan-jangan kamu kira aku sebodoh Ibu Su itu? Chai terlalu memuji. Sekarang keluarga Su, mana ada lagi nona besar? 3 keluarga pengikut Su udah lama bergabung sama kamu. Keluarga Su juga hampir dikuasai Chai, asetnya susut setengah. Bahkan villa ini udah jadi milikmu. Wanita kayak aku yang gak punya rumah, gak punya sandaran, dulu cuma ditipu orang. Sekarang aku baru sadar, orang kampungan kayak dia gak bisa penuhi ambisiku. Nggak heran, Pasu paling hargai kamu. Bisa luwes, tahu situasi. Akuisisi bisnis, Su cuma buat kasih pelajaran kecil. Sekalian biar keluarga Tionghoa lain lihat akibatnya ngalahin Chai. Chai benar. Makanya aku mau, atas nama keluarga Su minta maaf, nikah sama kamu. Aku bilang, nggak punya muka, apa itu tradisi keluarga Su? Yang mau nikah sama aku banyak, kenapa aku harus nikahin kamu? Dulu aku nikah sama Su buat dapetin Heng Jie. Sekarang Heng Jie hampir jadi milikku. Apa lagi gunanya kamu buat saya?
Kekuatan keluarga Chai tersebar di seluruh dunia. Menikahi keluarga dari Tiongkok. Cuma cari perwakilan, dia bisa menguasai keluarga-keluarga besar di Tiongkok dengan alasan yang sah. Saya, Su Lili, sanggup jadi boneka yang Master Chai. Lalu, apa yang kamu mau dari saya? Antidote racun Wang Yu. Ternyata demi Wei Jianhao. Untuk selamatkan dia, kamu tega jadikan perasaan sendiri. Sebagai transaksi. Yang Master Chai salah paham. Saya lakukan ini bukan untuk selamatkan Wei Jianhao, tapi karena dunia Heng. Wei Jianhao sudah ditetapkan sebagai Lord Domain oleh dunia Heng. Selain dia, tak ada yang tahu cara masuk ke dunia Heng. Kalau tidak beri dia antidote dulu untuk pulihkan ingatannya, maka tak ada yang bisa dapatkan dunia Heng. Yang Master Chai tak perlu khawatir. Ada Wu Chongjing di sini. Meski Wei Jianhao ingatannya pulih, dia cuma San Chongjing. Apa masih takut tak bisa lawan dia? Tunggu dia buka pintu masuk dunia Heng. Baru bunuh dia pun belum terlambat. Tak kelihatan, kamu ternyata wanita yang kejam. Makanya, Anda seharusnya lebih memilih saya jadi boneka keluarga Chai. Usulanmu akan saya pertimbangkan. Seseorang, antar Nona Lili ke kamar untuk istirahat. Kamu masuk buat apa? Mau lihat saya dipermalukan lagi? Su Lili, jangan terlalu sombong. Selama ada kakak tertua keluarga Bai, kamu ingin ambil alih keluarga Su dengan mudah. Itu mustahil. Bibi Bai, kamu benar-benar bodoh tak tertolong. Apa yang kamu omongin? Kamu tak sadar, yang Master Chai cuma memanfaatkanmu? Jangan bohongi saya. Kalau bukan karena kamu yang bikin masalah, yang Master Chai pasti akan menikahi Wan Er kami. Kamu pikir dia benar-benar mau menikah dengan keluarga Su? Dia cuma memanfaatkanmu. Tujuan sebenarnya dia adalah untuk menguasai aset keluarga Su. Dia manfaatkan keserakahanmu, kebodohanmu, kesombonganmu. Bekerja sama dari dalam dan luar untuk masuk ke keluarga Su, racuni kakek. Lalu manfaatkan kesempatan untuk kuasai keluarga Su. Sekarang kamu sudah tak ada nilai gunanya. Dia langsung akan buang kamu. Sekarang kamu masih berharap padanya? Keluarga Chai S. Rodford, asetnya tersebar di seluruh dunia. Harta keluarga Su kami yang sedikit ini, mana mereka peduli? Harta keluarga Su ini memang bukan apa-apa baginya. Tujuan sebenarnya dia adalah untuk mendapatkan jalan giok yang direbut keluarga Su. Dunia abadi tersembunyi di dalam jalan giok. Dia mengincar dunia abadi. Tapi apa masalahnya? Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Apalagi untuk konglomerat papan atas seperti keluarga Chai. Asalkan keluarga Chai dan Su bersatu, dunia abadi juga akan jadi milik keluarga Su. Orang seperti Chai Xiao yang berhati jahat ini, sekali dunia abadi jatuh ke tangannya, yang akan dikuasai bukan hanya keluarga Su. Keluarga-keluarga lain di Tiongkok, termasuk keluarga Bai, keluarga asalmu. Semua akan celaka, dikendalikan sepenuhnya oleh Chai Xiao. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Satu-satunya yang bisa menghentikan keluarga Chai, menyelamatkan keluarga Su sekarang, hanyalah Wei Jianhao yang selalu kamu pandang rendah itu. Anak itu, dia punya kemampuan apa untuk melawan Chai Xiao? Sekarang dia adalah penguasa dunia abadi. Tentu saja dia bisa. Kalau bukan demi Wan Er, aku malas bicara ini padamu. Kamu pikirkan baik-baik sendiri. Jangan-jangan aku memang salah?